Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi tahap 2 tugas prototipe kami, yaitu aplikasi Smart Canteen yang berbasis mobile dengan metode inkremental. Nama-nama kelompok 2, yang pertama ada Lydia Syafirawati, Melani Hidayati Desra, Nurul Ansi, dan juga Sani Urwatul Wusko. Kontribusi setiap anggota kelompok, yaitu dari awal pembuatan prototipe, kami dilakukan secara bersama-sama melalui Google Meet, mulai dari merancang diagram konteks, hierarki chart, DFD, IRD, UML, serta interface dari Smart Canteen. Untuk hierarki chart didesain oleh Melani Hidayati Desra, untuk diagram konteks didesain oleh Nurul Arsi, untuk IRD didesain oleh Lydia Syafirawati, untuk UML didesain oleh Sani Urwatul Wusko, untuk DFD dilakukan bersama-sama dengan pembahasan menggunakan Google Meet. Serta untuk interface didesain oleh Lydia Syafirawati menggunakan aplikasi Figma dibantu oleh Sani Urwatul Wusko yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi Figma. Nurul Arsi dan Melani juga membantu menyusun urutan di interface. Untuk pencarian gambar didesain oleh Sani Urwatul Wusko dan untuk logo itu menurut keputusan bersama yang didesain oleh Melani Hidayati Desra. Dan untuk pembuatan PPT dilakukan bersama-sama dengan menggunakan Google Meet yang melakukan share screen Lydia Syafirawati dan isian PowerPoint sesuai dengan keputusan bersama. Selanjutnya, latar belakang dibuatnya aplikasi Smart Canteen yang akan dijelaskan oleh Sani Urwatul Wusko. Smart Canteen merupakan aplikasi berbasis mobile yang menggunakan metode inkremental. Aplikasi ini berfungsi untuk pesanan serta pembayaran makanan atau minuman di kantin yang ada di lingkungan Fakultas Teknik UIR. Aplikasi ini dibuat agar tidak ada lagi terjadi kerumunan atau desak-desakan saat akan memesan makanan atau minuman di kantin. Aplikasi ini juga memudahkan dalam hal pembayaran, karena kita bisa membayar dengan menggunakan metode m-banking, OVO, GoPay, ataupun ShopeePay. Dengan menggunakan metode pembayaran itu, penjual juga dimudahkan karena tidak perlu mencari uang kecil untuk kembalian. Calon pembeli yang bisa menggunakan aplikasi Smart Canteen ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik UIR yang terdaftar data diri atau NPM-nya di Sikat UIR. Calon pembeli hanya perlu memasukkan username dan password yang sesuai di data Sikat UIR. Sedangkan untuk penjual yang bisa menggunakan aplikasi ini adalah setiap penjual yang ada di lingkungan Fakultas Teknik UIR yang telah mendaftarkan email, nama, password, dan nama kantinnya di Smart Canteen. Kemudian, ada konteks diagram dari Smart Canteen yang akan dijelaskan oleh Nurul Arsi. Baiklah, berikut ini adalah tampilan konteks diagram Smart Canteen. Di sini kami menggunakan 3 entitas, yaitu admin, penjual, dan pembeli. Pada entitas admin terdapat input dan output. Pada input, admin dapat melakukan login, menghapus data penjual ketika sang penjual tidak berjualan lagi di kantin UIR. Selanjutnya, admin dapat melakukan input data mahasiswa dan logout, dan di dalam output terdapat data penjual. Selanjutnya, entitas penjual. Di dalam input, penjual dapat melakukan login, sign in bagi penjual baru, mengupdate menu dan harga makanan minuman, dan logout. Di dalam output terdapat daftar pesanan masuk, pesanan selesai, dan notifikasi. Kemudian ada entitas pembeli. Pada input, pembeli dapat melakukan login, memilih kantin, memilih menu, memilih pembayaran, pengisian saldo, dan logout. Di output, terdapat pilihan kantin, pilihan menu, bukti transaksi, dan histori. Selanjutnya, ada hierarki chart Smart Canteen yang akan dijelaskan oleh Melani Hidayati Desra. Di sini saya akan menjelaskan hierarki chart dari Smart Canteen. Di hierarki chart Smart Canteen ini mempunyai 4 level. Yang di level pertama ada beranda, pilihan kantin, histori, dan pengaturan.
Di level kedua beranda ada login. Di level ketiga ada penjual dan ada pembeli. Dan terakhir level keempat dari penjual ada daftar pesanan masuk dan daftar pesanan selesai. Selanjutnya pilihan kantin. Level kedua dari pilihan kantin ada menu, checkout, dan transaksi. Level ketiga dari menu ada pilihan makanan dan pilihan minuman. Di level ketiga dari checkout ada metode pembayaran. Dan level ketiga dari transaksi ada kode transaksi dan riwayat transaksi. Selanjutnya di sini ada history. Level kedua dari history ada nama kantin, rincian, kode transaksi, dan tanggal pembelian. Selanjutnya ke pengaturan. Di level kedua pengaturan ada nama, NPM, email student, prodi, dan logout. Selanjutnya, yaitu ada interface dari Smart Canteen. Berikut adalah tampilan jika aplikasi baru dibuka, yaitu berisi logo dan juga nama dari Smart Canteen itu sendiri. Selanjutnya ada tampilan pilihan login. Terdapat dua pilihan, yaitu login sebagai pembeli dan login sebagai penjual. Lalu, ketika memilih login sebagai pembeli, button dari login sebagai pembeli akan berubah menjadi warna yang lebih terang dari sebelumnya. Kemudian, berikut adalah tampilan login sebagai pembeli, yaitu aplikasi sendiri. Sudah tercantum perintah untuk login menggunakan username dan password sesuai data sikat. Setelah memasukkan username dan password, ketika klik button login akan berubah menjadi warna yang lebih terang. Bisa dilihat di layar perbedaan ketika klik login. Lalu, ada tampilan pemilihan kantin. Sebelum itu, jika berhasil login sebagai pembeli, di bagian pojok kiri atas akan muncul foto profil, nama, serta jurusan pembeli sesuai data yang ada di sikat. Kemudian, pembeli akan disuguhkan dua pilihan, yaitu memilih kantin pertama, yaitu ada Green Canteen, dan kantin yang kedua, yaitu ada Teknik Fakulty Canteen. Ketika pembeli nantinya klik button pilihan salah satu kantin, maka button akan berubah ke warna yang lebih gelap. Kemudian ada tampilan pemilihan menu. Ketika pembeli ingin memesan makanan atau minuman, caranya yaitu klik tanda tambah yang ada di samping menu untuk menambahkan jenis makanan atau minuman yang akan dipesan. Lalu, untuk menambahkan jumlah dari pesanan, bisa dengan klik tanda tambah pada bagian jumlah, dan juga bisa untuk mengurangi jumlah pesanan dengan klik tanda kurang. Ketika telah selesai memilih makanan dan minuman, pembeli bisa langsung klik button checkout untuk ke menu selanjutnya. Setelah pembeli klik tombol checkout, pembeli akan diarahkan ke metode transaksi yang akan disuguhkan dengan 4 metode pembayaran, yaitu ada M-Banking, ShopeePay, GoPay, dan juga OVO. Pembeli bisa memilih salah satu cara dengan cara klik logonya, dan warna pada bagian logo yang diklik akan berubah menjadi lebih gelap. Dan dilanjutkan dengan klik bayar, yang nantinya button bayar akan berubah ke warna yang lebih gelap, warna lebih terang ketika diklik. Setelah melakukan pilihan metode transaksi, ketika transaksi sukses akan muncul tampilan seperti di layar, yaitu akan menampilkan total harga, kode transaksi, dan juga rincian pesanan. Lalu, kode transaksi ini yang akan ditunjukkan kepada penjual untuk mengambil pesanan. Namun, ketika transaksi yang pembeli lakukan gagal, akan tampil tampilan seperti itu akan ada dua kemungkinan. Pertama, transaksi gagal karena saldo tidak mencukupi, lalu akan muncul, silahkan lakukan pengisian saldo. Yang kedua, ada transaksi gagal yang diakibatkan oleh gangguan jaringan, maka akan muncul, maaf, silahkan cek koneksi internet Anda. Walaupun transaksi gagal, tetap akan menampilkan rincian dari pembelian yang telah dipesan. Selanjutnya, tampilan histori. Pada tampilan histori ini berisi riwayat pesanan yang sebelumnya sudah pernah dipesan. Di dalamnya terdapat nama kantin,
rincian kode transaksi, dan tanggal pembelian. Kemudian tampilan pengaturan. Pada tampilan pengaturan ini berisi data pembeli yaitu nama, NPM, email student, dan prodi. Di pengaturan ini pembeli juga bisa melakukan logout. Selanjutnya, tampilan pilihan login ketika ingin memilih sign up sebagai penjual. Ketika penjual ingin mendaftarkan kantinnya, maka dia harus mengklik tulisan sign up sebagai penjual terlebih dahulu, dan jika sudah terklik, maka tulisan akan berubah menjadi merah. Kemudian tampilan sign up untuk penjual. Untuk mendaftarkan kantinnya, penjual perlu memasukkan email, nama, password, dan nama kantin. Jika data tersebut sudah terisi dengan benar, maka penjual harus mengklik sign up. Jika sudah diklik, maka terjadi perubahan warna button menjadi pudar. Selanjutnya adalah tampilan ketika penjual memilih login. Perubahan warna akan menjadi lebih terang ketika mengklik button login sebagai penjual. Selanjutnya, tampilan login sebagai penjual. Ketika penjual telah menginputkan username dan password, di sampingnya adalah contoh ketika penjual telah menginputkan username dan password. Ketika button login diklik, button akan berubah warnanya. Selanjutnya adalah tampilan ketika penjual berhasil login. Di halaman ini terdapat 3 opsi pilihan, yaitu penginputan menu, daftar pesanan masuk, dan daftar pesanan selesai. Ketika penjual mengklik penginputan menu, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Ini adalah tampilan ketika penjual ingin menambahkan menu makanan atau minuman. Karena tadi sudah melakukan login, di tampilan penambahan menu ini terdapat profil penjual yang terdiri dari nama penjual dan nama kantin. Ketika mengklik tanda tambah, maka penjual diminta untuk memasukkan gambar, nama, dan harga makanan atau minuman. Di sampingnya adalah tampilan ketika penjual sudah menginputkan gambar, nama, dan harga makanan. Berikutnya tampilan daftar pesanan masuk. Di dalam daftar pesanan masuk ini terdapat nama pemesan, rincian pemesan. Yang terakhir, tampilan dari pesanan selesai. Di sini terdapat nama pemesan, rincian pemesan, dan kode transaksi pemesan. Kode transaksi ini berguna ketika pembeli ingin mengambil pesanannya. Penjual dapat mencocokkan kode transaksi yang ditunjukkan oleh pembeli. Tanda checklist di samping kanan menandakan pesanan telah selesai. Kemudian ada DFD level 1 dari Smart Canteen yang akan dijelaskan oleh Sani Urwatulusko. Pada DFD level 1, pembeli dan penjual masuk terlebih dahulu ke proses 1.0 beranda. Selanjutnya cek data pembeli di tabel pembeli dan cek data penjual di tabel penjual. Kemudian data pembeli dikeluarkan ke beranda pembeli dan data penjual dikeluarkan ke beranda penjual. Selanjutnya tabel penjual masuk ke proses 2.0 pilihan kantin. Di pilihan kantin kemudian dicek tabel pilihan kantin, lalu dikeluarkan pilihan kantinnya. Selanjutnya, penjual menginputkan menu di pilihan kantin dan disimpan di tabel input menu. Lalu dikeluarkan menu di pilihan kantin. Kemudian, pembeli memilih kantin dan pesanan yang disimpan pada tabel pesan. Selanjutnya, data pesanan yang ada di tabel pesan masuk ke proses 3.0 history. Pada history, pembeli dapat melihat nota pesanan. Kemudian penjual dapat melihat pesanan masuk dan pesanan selesai. Selanjutnya, data pembeli yang terdapat di tabel pembeli masuk ke proses 4.0 pengaturan. Di pengaturan tersebut, masing-masing pembeli dapat melihat data mereka sendiri.
Selanjutnya ada DFD level 2 yang akan dijelaskan oleh Melanie Hidayati Desra. DFD level 2 beranda. Di sini entitasnya ada dua, yaitu penjual dan pembeli. Di sini untuk entitas penjual, masuk ke 1.1 login, lalu masuk ke tabel data, yaitu cek data. Dan dari tabel data kembali ke login, yaitu validasi data. Begitu juga untuk pembeli. Masuk ke 1.1 login, lalu masuk ke tabel data, yaitu cek data, dan dari tabel data kembali ke login, yaitu validasi data. DFD level 2 pilihan kantin. Di sini entitasnya ada satu, yaitu pembeli. Di pembeli ini masuk ke 2.1 menu, yaitu memilih menu. Selanjutnya melihat menu di tabel menu. Selanjutnya kembali ke 2.1 menu, yaitu info menu. Kemudian dari menu kembali ke pembeli, yaitu info menu. Selanjutnya pembeli ke 2.2 checkout. Lalu ke tabel checkout, yaitu info checkout. Lalu dari tabel checkout ke 2.3 transaksi, yaitu jumlah pembelian. Dan kembali ke pembeli dengan transaksi sukses atau transaksi gagal. DFD level 2 story. Di story ini ada satu entitas, yaitu pembeli. Di sini pembeli masuk ke 3.1 nama kantin. Lalu masuk ke tabel nama kantin dan kembali lagi ke nama kantin, yaitu info kantin. Dan di sini pembeli juga masuk ke 3.2 rincian. Masuk ke tabel rincian dan kembali lagi rincian, yaitu rincian pembelian. Di sini juga pembeli masuk ke 3.3 kode transaksi dan masuk ke tabel kode transaksi. Dan kembali lagi ke kode transaksi, yaitu kode transaksi pembayaran. Kemudian masuk ke 3.4 tanggal pembelian. Masuk ke tabel tanggal pembelian dan kembali lagi ke tanggal pembelian. Selanjutnya, DFD level 2 pengaturan. Di pengaturan ini, entitasnya juga satu, yaitu pembeli. Di pengaturan ini, pembeli masuk ke 4.1 nama, masuk ke tabel nama, yaitu nama mahasiswa dan kembali ke nama Selanjutnya pembeli masuk ke 4.2. Ini juga sama dengan 4.1. Pembeli masuk ke 4.2 NPM, lalu masuk ke tabel NPM dan kembali lagi ke NPM, yaitu NPM mahasiswa. Di sini pembeli masuk ke 4.3 email student, lalu masuk ke tabel email student dan kembali lagi ke email student. Dan di sini pembeli ke 4.4 prodi dan masuk ke tabel prodi, lalu kembali ke prodi. Selanjutnya di sini pembeli ke 4.5 logout, yaitu pembeli logout. Kemudian ada DFD level 3 yang akan dijelaskan oleh Nurul Arsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan DFD level 3 beranda. Di sini ada dua entitas, yaitu penjual dan pembeli. Dari entitas penjual, kita masuk ke dalam proses 1.1.1 penjual. Lalu ke tabel data penjual, cek apakah data yang dimasukkan benar atau tidak. Jika benar, maka akan berhasil login. Begitu juga di entitas pembeli. Dari entitas pembeli, kita masuk ke dalam proses 1.1.2 pembeli, lalu ke tabel data pembeli, cek apakah data yang dimasukkan benar atau tidak. Jika benar, maka akan berhasil login. Selanjutnya, DFD level 3 pilihan kantin bagian menu. Di sini terdapat entitas pembeli. Pembeli dapat memilih makanan, di mana di dalam proses 2.1.1 makanan ini, makanan yang ditampilkan diambil dari tabel makanan, lalu daftar makanan akan ditampilkan kepada pembeli. Begitu juga untuk proses 2.1.2 minuman. Pembeli dapat memilih minuman, di mana di dalam proses minuman ini, minuman yang ditampilkan diambil dari tabel minuman, lalu daftar minuman akan ditampilkan kembali kepada pembeli. Kemudian ada DFD level 3, kantin bagian checkout. Di sini yang menjadi entitasnya adalah pembeli.
di mana pembeli dapat memilih metode pembayaran, dan dari proses 2.2.1 metode pembayaran, kita dapat melihat metode pembayaran apa saja yang ada. Kemudian dari tabel metode menampilkan pilihan metode pembayaran ke pembeli. Selanjutnya DFD level 3 pilihan kantin bagian transaksi. Di sini yang menjadi entitasnya masih pembeli. Di proses 2.3.1 terdapat proses kode transaksi. Pembeli dapat melihat kode transaksi, di mana kode transaksi ini diambil dari tabel kode transaksi. Lalu pembeli mendapatkan kode transaksi dari proses transaksi. Selanjutnya di proses 2.3.2 riwayat transaksi. Pembeli dapat melihat riwayat transaksinya, di mana riwayat transaksi diambil dari tabel riwayat transaksi, kemudian info riwayat transaksi akan ditampilkan kepada pembeli. Dan terakhir ada DFD level 4 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. DFD level 4 beranda bagian penjual. Pertama, di sini terdapat entitas penjual. Pada proses 1.1.1.1 input menu, penjual dapat menginputkan menu. Menu yang sudah diinputkan akan tersimpan di dalam tabel input menu, lalu ditampilkan ke proses input menu. Selanjutnya, proses 1.1.1.2 daftar pesanan masuk. Penjual dapat melihat pesanan masuk yang terdapat di dalam tabel pesanan masuk. Lalu, dari tabel pesanan masuk, terdapat info pesanan masuk yang akan ditampilkan ke penjual. Kemudian, proses 1.1.1.3, daftar pesanan selesai. Melihat pesanan selesai yang terdapat di dalam tabel pesanan selesai. Lalu, dari tabel pesanan selesai, terdapat info pesanan selesai yang akan ditampilkan ke penjual. Kemudian, UML Smart Canteen yang akan dijelaskan oleh Sani Urwatulutsko. Baiklah, di sini terdapat UML yang menggunakan diagram activity dari Smart Canteen. Untuk memulai, pertama pembeli login terlebih dahulu, kemudian memilih kantin. Selanjutnya, pembeli memilih menu yang ingin dipesan. Setelah memilih menu, maka pembeli melakukan checkout. Kemudian, pembeli memilih mode transaksi yang tersedia. Apakah ingin melakukan transaksi dengan M-Banking, OVO, ShopeePay, ataupun GoPay. Setelah memilih salah satu dari mode transaksi yang tersedia, pembeli mendapatkan kode verifikasi yang mana kode tersebut disimpan oleh aplikasi Smart Canteen untuk mencatat pesanan dan kemudian dilanjut ke penjual yang menerima pesanan tersebut. Dari pesanan tersebut, admin menerima laporan pembelian. Selanjutnya, penjual membuat pesanan. Setelah selesai, maka aplikasi memberitahu bahwa pesanan sudah selesai ke pembeli. Kemudian pembeli mengambil pesanan dan tahapan sudah selesai. Selanjutnya, ada IRD dari Smart Canteen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, IRD dari Smart Canteen yaitu menggunakan many-to-many. Entitas admin memiliki atribut user ID dan juga password, lalu berelasi melihat ke entitas pembeli dan penjual, yang sama artinya dengan banyak admin bisa melihat banyak pembeli dan juga penjual. Lalu, di entitas pembeli mempunyai atribut password dan juga username. Pembeli dan penjual memiliki relasi memilih atau banyak pembeli bisa memilih banyak penjual dan penjual memiliki atribut email, nama kantin, dan juga password. Kemudian, untuk entitas penjual dan menu memiliki relasi menyediakan dan penjual ke menu memiliki relasi memilih. Untuk menu memiliki atribut ID nama menu, dan juga harga. Kemudian, untuk entitas menu ke transaksi memiliki relasi checkout. Dan atribut dari transaksi adalah banyak barang, jenis barang, total harga, tanggal transaksi, dan juga ID transaksi. Kemudian, untuk transaksi dan penjual itu memiliki relasi di proses. Dan atribut dari relasi di proses ada daftar pesanan dan pesanan selesai. Baiklah, sekian dari hasil presentasi tahap kedua dari kelompok 2 kelas 3C. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.